Apa penyebab sindrom ekstrapiramidal atau gangguan tidur yang dialami oleh Cucu? Langsung saja kita berbincang bersama Dr. Andreas Prasaja selaku praktisi kesehatan tidur. Selamat siang, Dr. Andreas. Selamat siang. Baik, dokter, kalau kita melihat kasus Ibu Cucu di Bandung ini hanya bisa tidur 1 hingga 2 jam per hari. Apakah ini tergolong ke dalam gangguan tidur yang cukup parah? Banyak sih yang seperti ini ya, tinggal parah atau tidak itu kalau sudah berlangsung cukup lama ya berarti cukup parah. Lantas bisa sampai ke syaraf otak. Ini apa sebenarnya penyebabnya? Begini, saya kan tidak memeriksa pasien secara langsung. Perawatan yang sudah diberikan apa saja juga saya tidak tahu. Jadi ya meraba-raba sih di sini. Kalau tadi di berita dikabarkan ya ekstrapiramidal dan insomnia dua hal yang berbeda ya, dan ya mungkin dari ada obat-obatan atau ada faktor gangguan syaraf yang lain mungkin saja. Lantas langkah pertama apa yang harus diambil oleh masyarakat ketika dia mengalami gangguan tidur, Dok? Apakah minum obat tidur itu aman? Tentu saja tidak. Jadi gini, pada masa pandemi ini kan orang tidak bisa tidur tuh luar biasa banyak. Jadi gangguan tidur itu nggak cuma sulit tidur, tetapi juga ada yang cenderung jadi mengantuk terus gitu. Itu kita lihat nyata pada masa pandemi ini. Dan salah satu penyebab sulit tidur ya, insomnia, kita harus pahami bahwa insomnia itu kan baru gejala, belum diagnosis penyakitnya. Sama seperti demam. Demam itu kan bisa karena demam berdarah, karena flu, atau karena COVID-19 ya. Jadi baru gejala dan harus digali lebih lanjut terlebih dahulu baru kita lakukan perawatan. Nah, kalau pada kasus ini kan terbiasa awalnya tidur hanya 2-3 jam, lama-lama berkepanjangan gitu ya. Ya, saya cuma bisa menduga-duga terus terang. Mungkin karena kebiasaan tidur yang buruk, salah satunya adalah memaksakan tidur gitu kan. Apalagi kalau saya lihat seperti ini di video, gelisah di tempat tidur ya karena terlalu lama di tempat tidur. Di masa pandemi ini kan banyak sekali kasus-kasus coronasomnia atau insomnia di masa pandemi disebabkan karena ya isolasinya. Baik, Karena berarti berada dalam lingkungan yang sama, penerangan yang sama, aktivitas yang monoton. baik. Jadi memang ketika mengalami kesulitan tidur mungkin harus ada beberapa cara, salah satunya mengubah suasana ruangan gitu ya. Jadi biar tidurnya lebih nyenyak begitu, Dok. Lantas adakah terapi yang cukup aman sehingga tidak perlu mengkonsumsi obat keras yang akhirnya ada efek samping seperti Ibu Cucu? Perawatan insomnia saat ini sebenarnya adalah cognitive behavioral therapy for insomnia. Jadi dengan perilaku tidur kita atur perilakunya, kita atur jadwalnya, lingkungannya. Kemudian seringkali memang masih dibutuhkan obat-obatan dan yang tentu saja di bawah pengawasan dokter, tidak boleh konsumsi sendiri. Lantas, Dok, pada tahap apa seseorang ini disarankan untuk memeriksakan diri ke dokter ataupun juga psikiater jika dia sudah mengalami insomnia yang berkepanjangan? Ya, kalau sudah berkepanjangan. Baik, jadi kalau sudah lebih berapa hari gitu, Dok, yang kira-kira sudah boleh? Kalau cuma seminggu mungkin masih taraf aman. Ya tergantung dari setiap orang ya. Jadi definisinya adalah kalau sudah menyebabkan gangguan fungsi di siang hari, menyebabkan sakit kepala lah, kemudian ya untuk aktivitas sehari-hari terganggu, ya dan tidak bisa diatasi sendiri ya sudah butuh bantuan artinya. Baik, boleh diberikan tips nggak ini, Dok, buat pemirsa di rumah yang mungkin juga mengalami gangguan tidur, ada rasa galau mungkin gitu, ada tips apa sih, Dok, yang bisa membuat kita tuh cepet tidur? Kalau dulu kan waktu kecil menghitung domba nih, Dok, kalau sekarang gimana, Dok? Kalau hitung domba, merem 1, 2, Nggak selesai-selesai. 3, udah 100 mau tidur makin panik, makin nggak bisa tidur. Oke. So, pesan saya untuk insomniac yang sulit tidur, nomor 1, jangan paksakan tidur. Semakin dipaksa semakin sulit. Kenali jam biologis, kenali irama sirkadian kita. Kita ini tidurnya enaknya jam berapa? Ya, karena tiap orang ini kan akan berbeda-beda. Kalau memang Anda merasa bisa tidur di jam 12, jam 1 atau jam 2 ya sudah, tidur aja jam sekian, nggak usah dipaksakan. Gitu.
Ya, Baik. nanti kalau mau dibuat cukup jam tidurnya, tinggal perlahan-lahan dimajukan, ditambahkan bisa. Baik, siap. Ya. Oke, cukup menarik tipsnya. Semoga bisa diaplikasikan oleh pemirsa di luar sana yang susah tidur ya. Terima kasih Dok sudah bergabung di iNews Siang.